Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah salat tarawih yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-6 Ramadan ini, alhamdulillah, kurang lebih hampir satu pekan kita melewati Ramadan. Ramadan itu terambil dari kata Ramadan atau Ramidu yarmadu. Ramadan artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Sama seperti air hujan yang turun, kemudian air hujan itu membasahi, membawa kotoran-kotoran, debu dan seterusnya. Itulah yarmidu. Maka sejatinya Ramadan kita, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya puasa bermakna al-imsak, menahan dari berbagai nafsu, berbagai yang membatalkan puasa. Dari puasa kita juga mengosongkan perut kita. Bagaimana kita mampu merasakan haus dan lapar, kita bisa merasakan, oh ternyata lapar itu tidak enak. Maka Allah mendidik melalui pendidikan Ramadan. Ramadan itu bukan hanya mengosongkan perut saja, tetapi yang lebih jauh daripada itu, Ramadan semestinya kita juga mengosongkan dari perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi nilai-nilai ibadah, bahkan pahala puasa kita. Maka sejatinya Ramadan kita, puasa kita mengosongkan dari sifat maksiat, mengosongkan dari ghibah, mengosongkan dari melihat yang sesuatu yang semestinya kita tidak lihat. Itulah makna puasa yang dalam redaksi Al-Quran digambarkan dengan redaksi saum, tidak menggunakan redaksi siyam. Kalau di ayat 183 dalam surah Al-Baqarah, Allah menggunakan redaksi as-siyam. Yang tadi saya sampaikan ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah, atau diwajibkan atas kamu berpuasa. As-siyam di sini maknanya puasa secara syariat.
artinya menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itulah puasa dalam arti syariat yang ditandai dengan redaksi as-siyam. Ada Allah dalam redaksi yang lain yang artinya sama tentang puasa, artinya puasa, tapi tidak menggunakan redaksi as-siyam, tetapi Allah menggunakan redaksi saum. Hal ini misalnya diulang di dalam surah Maryam. Kata Allah dalam firman-Nya, inni nadartu lirrahmani sauman, bukan nadartu lirrahmani siyaman. Hebat bahasa Al-Quran itu jamaah sekalian. Maknanya sama, saum dengan siyam, tapi dari semantiknya kalau kita buka Qamus al-Lughah, Lisanul Arab misalnya, Ibnu Mandur memberikan banyak pengertian. Di antara yang lebih spesifik makna saum itu adalah puasa dalam artian bukan sekedar menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa, tetapi inilah yang saya maksud di awal, mengosongkan dari sifat tercela, mengosongkan dari sifat hoax, menyebar hoax, mengosongkan dari suudzon kepada orang lain, apalagi suudzon kepada Allah. Karena sesungguhnya kita ini sedang berpuasa. Itulah kata Nabi, kalau ada yang ngajak kita berantem, ada yang ngajak kepada kemaksiatan, katakan ana shaim, aku sedang berpuasa. Jadi puasa kita ini sesungguhnya sangat amat luas. Boleh jadi bulannya bukan bulan puasa, harinya bukan hari puasa, tetapi Ramadan mendidik kita, menjadikan satu bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Bahkan kalau kita naikkan lagi ke derajat yang lebih tinggi, Ramadan ini adalah Jami'ah Rabbaniyah, universitas Allah terbesar ada di bulan Ramadan. Maka sukses tidaknya sesungguhnya Ramadan kita bergantung kepada 11 bulan yang akan datang. Masihkah nilai-nilai puasa itu kita terapkan dalam 11 bulan yang akan datang pasca Ramadan? Maka itu puasanya Siti Maryam. Ketika dicaci maki, Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman. Gak marah Maryam. Ketika Maryam dituduh sebagai wanita pezina, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku ini sudah bernadar kepada Allah untuk berpuasa, tidak membalas. Tidak penting menjawab orang yang tidak suka kepada kita, meskipun kita mempersiapkan 1000 jawaban, tetap saja tidak diterimanya. Begitupun itu kepada musuh, begitupun kepada teman, kepada musuh sekalipun, biarpun kita sudah mempersiapkan 1000 alasan untuk menolak apa yang dituduhkan, tetap saja ketika tuduhan-tuduhan itu ada pada dirinya, maka itu tidak menjawab dari problem. Maka Siti Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, memilih berpuasa untuk menjawab, untuk tidak menjawab, untuk tidak merespon. Ketika diusir, Masya Allah ini, padahal wanita suci tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tetapi dengan kuasanya Allah dititipkan janin. Jadi di masa Nabiullah Isa, Siti Maryam ya diberikan janin oleh Allah, lahir tanpa bapak. Ya. Kalau ada Maryam abad ini, wah itu bahaya. Jangan sampai terjadi ada Maryam abad ini bapaknya kagak ada, anaknya nongol.
sajada sauman. Jadi bukan hanya mengosongkan perut, tetapi mengosongkan dari sifat-sifat tercela. Bahkan su'udzon pun tidak boleh. Apalagi su'udzonnya itu na'udzubillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita terus prasangkanya baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu juga yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka itu saya potongkan ayat di dalam surah Al-Isra. Indah sekali ayat ini, kalau kita bisa jalankan luar biasa. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Nah, ini sejalan dengan ajaran puasa. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah, kalau kita berbuat kebajikan, maka kebajikannya itu untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi sesungguhnya ketika kita memberi, bukan orang yang menerima itu yang kita berikan manfaat, tidak. Tetapi sesungguhnya dengan adanya orang yang menerima, Allah memberikan wasilah kita berbuat baik. Allah memberikan wasilah kita untuk menabung kebaikan, untuk bekal di surganya Allah. Dan sebaliknya jemaah sekalian, ini penting saya sampaikan, wa in asattum falaha. Kalau kita berbuat zalim, kalau kita berbuat kesalahan, kalau kita berbuat tidak baik, jangankan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain kita tidak baik, maka sesungguhnya kita sedang menyumpah serapahi diri kita sendiri. Perbuatan ketidakbaikan kita kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan saya yakin, bahkan hakul yakin, kebaikan kita hari ini, karena sesungguhnya kita sudah menanam kebaikan-kebaikan dari masa lalu kita. Dan kalaupun saat ini kita mengalami kemalangan, nggak usah mencari kesalahan orang lain, apalagi mencari kambing putih, kambing hitam, kambing warna yang lain, tetapi lebih kepada introspeksi diri. Oh, inilah kesalahanku, sehingga enak istighfar terus. Mudah-mudahan makna Ramadan yang menahan dari gejolak apapun yang mengosongkan bukan hanya mengosongkan perut kita, tetapi mengosongkan dari sifat-sifat tercela, itu sesungguhnya yang diamalkan oleh Nabi. Maka Nabi dicaci maki tidak pernah marah, diludahi, balasnya dengan senyuman, masya Allah. Dilempari batu, dijawab dengan doa, subhanallah. Dan karena akhlak Nabi itu, innama bu'ithtu litammima makarimal akhlaq. Dalam waktu 23 tahun Islam tersebar luas di Jazirah Arabia sampai ke Indonesia sampai hari ini karena akhlaknya Nabi. Dan sesungguhnya akhlak Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak terbesar dari Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi berkah. Kalau kita mau berkah seperti Ramadan, seperti Rasulullah, seperti Makkah, Madinah, maka yuk kita kembali kepada Al-Qur'an, pelajari, hayati dan amalkan Al-Qur'an. Insyaallah kita semuanya menjadi generasi orang-orang yang terbaik di mata Allah dan mata Rasulullah SAW. Akhirul kalam, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, sehingga Ramadan kita jalankan dengan happy, kita semangat, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dan diterima semua amalan-amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.